Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri, Bayu Pramudita Sandi, Muhammad Indrajit, Muhammad Nasir, dan Siti Munawaroh. Baik, di sini kami akan menjelaskan materi kami, yaitu regresi linear berganda. Yang pertama, pengertian regresi linear berganda. Regresi linear berganda adalah model regresi linear dengan melibatkan lebih dari satu variabel bebas atau prediktor. Dalam bahasa Inggris, istilah ini disebut dengan multiple linear regression. Regresi linear berganda adalah teknik statistik yang menggunakan beberapa variabel penjelas untuk memprediksi hasil dari variabel respon. Tujuan dari regresi linear berganda ini untuk memodelkan hubungan linear antara variabel penjelas atau independen dan variabel respon atau dependen. Baik, selanjutnya konstanta A dan koefisien regresi B1 dan B2 dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut. B1 merupakan penduga bagi beta 0, B2 merupakan penduga bagi beta. Nah, keadaan-keadaan ini bila nilai koefisien regresi B1 dan B2 itu adalah yang pertama, jika bernilai 0, maka tidak ada pengaruh X1 dan X2 terhadap Y. Jika bernilai negatif, maka terjadi hubungan yang berbalik arah antara variabel bebas X1 dan X2 dengan variabel tak bebas Y. Jika bernilai positif, maka terjadi hubungan yang searah antara variabel bebas X1 dan X2 dengan variabel tak bebas Y. Kemudian pada uji hipotesisnya ada dua tipe pengujian. Yang satu adalah uji F simultan dan yang kedua adalah uji T parsial. Baik, selanjutnya analisis regresi linear berganda adalah hubungan secara linear antara dua atau lebih variabel independen dengan variabel dependen. Maka data yang digunakan biasanya berskala interval atau rasial. Model regresi linear berganda merupakan suatu persamaan yang menggambarkan hubungan antara dua atau lebih variabel bebas, prediktor, dan satu variabel tak bebas, respons. Tujuan dari analisis regresi linear berganda adalah untuk memprediksi nilai variabel tak bebas atau respons. Persamaan regresi linear berganda adalah sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Nasir akan menjelaskan contoh kasus regresi linear berganda dengan menggunakan aplikasi SPSS. Langsung saja kita buka contohnya. Contoh kasusnya analisis regresi linear berganda adalah seorang manajer pemasaran deterjen merek Rinso ingin mengetahui apakah promosi dan harga yang berpengaruh terhadap keputusan konsumen membeli produk tersebut. Terus diuji dengan taraf 95%, data yang diambil secara acak sebanyak 10 responden sebagai berikut. Yang dimana promosi adalah X1 dan harga adalah X2 dan keputusan konsumen adalah Y, yaitu yang dimana promosi dan harga X1 dan X2 adalah pengubah bebas dan Y atau keputusan konsumen adalah pengubah tetap. Maka data ini telah saya masukkan ke dalam aplikasi SPSS. Nah, ini datanya. Yang mana X1 di dalam tabel ada promosi, X2 adalah harga, dan Y adalah keputusan konsumen. Baik, untuk mengetahuinya, kita langsung klik saja Analyze Regression Linear. Terus promosi, kita pindah ke dependent, harga independent, dan keputusan dependent. Klik statistik untuk mengetahui modal, dan kita juga membutuhkan nilai dari R square untuk mengetahui determinannya. Jadi kita juga klik ini, klik continue, terus klik OK. Nah, dengan mudahnya kita memahami aplikasi SPSS, maka kita dengan mudah menghitung atau mencari tahu pengaruh promosi dan harga terhadap
terhadap kepuasan konsumen. Nah, yang pertama kita mencari pengaruhnya itu yaitu dengan cara ini di tabel ANOVA. Nah, tabel ini telah saya salin. Bentar, kita pindah dulu. Ini dia, yaitu menggunakan uji app, uji bersama-sama, simultan. Kita telah menentukan hipotesis penggunaan nilai F, yaitu apabila H0 B1 sama dengan B2 sama dengan 0, maka promosi dan harga tidak berpengaruh terhadap keputusan konsumen. Sedangkan apabila H0 B1 tidak sama dengan B2 tidak sama dengan 0, promosi harga berpengaruh terhadap keputusan konsumen. Nah, kita lihat di tabel F, yaitu adalah F hitung. Nah, untuk menentukannya kita harus juga membandingkannya dengan F tabel, yang dimana F tabel itulah F alpha, yang itu alfanya adalah 0,05, yang K adalah berapa banyak respondennya ada 10, dan berapa banyak penguji bebasnya itu 2, terus dikurang 10 kurang 2 kurang 1 kan sama dengan 7. K adalah berapa banyak penguji bebas, N adalah berapa banyak respondents, dan K yaitu 10 dikurang 1 sama dengan 7, jadi 2,7. Atau bisa langsung 2,7 ini kita lihat di tabel di sini, DF27, yang tabelnya adalah 4,74. Untuk mengetahui 4,74 ini kita bisa melihatnya di tabel di internet. Nanti kalau ketemu 2,7 maksudnya di kolom kedua di baris ke-7, maka kita akan menemukan 4,47. Dengan pengujian, jika F hitung lebih besar daripada T tabel, maka tolak H0. Nah, karena nilai F hitung lebih besar daripada T tabel, yaitu 17,899 lebih besar daripada 4,74, maka tolak H0, yang artinya bahwa promosi dan harga berpengaruh terhadap keputusan konsumen membeli sabun merek Rinso. Dan dengan cara yang kedua adalah dengan cara kita menentukan nilai signifikan. Kita tidak perlu lagi menghitung theta, menghitung F tabel atau mencari F tabel, kita langsung saja menggunakan nilai signifikan. Yang dimana apabila H0 B1 sama dengan B2 sama dengan 0, promosi dan harga tidak berpengaruh terhadap keputusan konsumen. Apabila H0 B1 tidak sama dengan B2 tidak sama dengan 0, promosi dan harga berpengaruh terhadap keputusan konsumen. Dengan pengujian, yaitu jika nilai signifikan lebih kecil daripada 0,05, maka tolak H0. Karena kita lihat di sini nilai signifikannya itu di bawah 0,05, yaitu 0,02. Jadi kesimpulannya adalah nilai signifikan kurang dari 0,05, maka tolak H0. Yang artinya bahwa promosi dan harga berpengaruh terhadap keputusan konsumen membeli sabun merek Rinso. Selanjutnya kita akan menentukan persamaan regresi linier berganda dengan cara menggunakan tabel koefisien yang telah saya salin ke Word ini. Itu kita dari uji parsial, yaitu uji 1-1 atau uji T, yang dapat menentukan persamaan regresi berganda, yaitu dengan cara konstanta yang biasanya kita sering dengan B0, promosi adalah B1 dan harga adalah B2, yang dimasukkan dalam rumusnya yaitu adalah Y juga sama dengan B0 yaitu 3,919 ditambah dengan B1 yaitu 2,491 dikurang 0,466. Oke, begitu. Ini kita menggunakan uji T atau uji 1-1. Nah, di sini kita harus bisa membedakan uji T dan uji F. Uji F itulah
uji simulat, yaitu artinya uji keseluruhan langsung. Sedangkan uji T yaitu adalah uji satu-satu. Nah, kalau kita menggunakan uji T ini, kita harus menentukan lagi, di sini sudah ada T hitung, tapi kita harus menentukan lagi nilai T tabel. Karena kita menggunakan nilai aplikasi SPSS, kita tidak perlu lagi mencari namanya T tabel, karena di sini sudah ada nilai signifikan, yang dimana karena nilai signifikan kurang dari 0,05 pada promosi, maka tolak H0, yang artinya bahwa promosi berpengaruh terhadap keputusan konsumen membeli sabun merek Rinso. Sedangkan pada nilai signifikan harga, karena nilai signifikan harga lebih besar daripada 0,05, maka terima H0, yang artinya bahwa harga tidak mempengaruhi terhadap keputusan konsumen membeli sabun merek Rinso. Bisa dipahami sampai situ dulu. Selanjutnya kita akan mencari nilai determinan. Karena kita mau mencari nilai determinan, kita menggunakan tabel model summary yang sudah saya salin ke Word ini. Nah, kalau analisis linear sederhana, kita memakai R square ini. Sedangkan karena ini berganda, maka kita menggunakan edges R square sebagai nilai determinannya. Jadi nilai edges R square sebesar 0,790 dikali dengan 1000 yang akhirnya menjadikan dia menjadi 79%. Jadi keputusan konsumen yang membeli produk dipengaruhi. Jadi artinya keputusan konsumen membeli produk dipengaruhi oleh promosi dan harga sebesar 79%. Dan selebihnya yaitu dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti. Mungkin sekian penjelasan dari saya mengenai contoh analisis regresi linear berganda menggunakan aplikasi SPSS. Apabila ada kesalahan kata atau hal, mohon dimaafkan dan dikoreksi. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.